Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yafi ni'amahu wa yukabiyu mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saudara-saudariku rahimakumullah, dimanapun Anda berada, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan sebuah bimbingan kerohanian, yaitu dengan judul larangan membahayakan dirimu sendiri dan membahayakan orang lain. Hadis ini diceritakan dari Sa'ad bin Sinan Al-Khudri radhiyallahu an, bahwasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak bolehnya melakukan perbuatan-perbuatan mudarat yang mencelakakan diri sendiri ataupun mencelakakan diri orang lain. Di sini apa yang dimaksud perbuatan membahayakan diri sendiri dan orang lain itu? Itulah perilaku-perilaku rohanimu yang condong terhadap duniawiyah ini. Senangnya hati terhadap perkara-perkara duniawiyah adalah nenek moyangnya dosa. Berarti di sini kalau ada nenek moyangnya dosa, berarti ada cucunya dosa. Lalu apa cucunya dosa itu? Cucunya dosa ini yang kami maksud adalah jasmaniyahmu ini. Sebab apa kok bisa dikatakan nenek moyangnya dosa? Ya karena kecintaanmu terhadap duniawiyah ini, hatimu ini yang selalu condong terhadap kesenangan duniawiyah ini, itu saya katakan bahwa nenek moyangnya dosa. Karena apa? Karena kecintaan terhadap duniawiyah ini, hati manusia ini yang asalnya cinta terhadap Allah, lalu selingkuh terhadap cintanya duniawiyah ini. Bahwasanya dulu sebelum akil balik, kita ini rohaninya semua manusia, baik asalnya orang tuanya agama Islam, Nasrani, Majusi, dan lain-lain sebagainya itu, anak kecil itu tatkala sebelum balik, rohaniyah ini masih fitrah, rohaniyahnya ini masih suci, dan setelah akil balik, itu selingkuh terhadap Allahnya. Bentuknya selingkuh seperti apa? Bentuknya selingkuh yaitu lupa terhadap Allah menuju ke pada dunia.
Bentuknya seperti apa contohnya? Ya contohnya mulai kenal kekasih, mulai kenal uang, mulai kenal pangkat dan jabatan, mulai kenal-kenal duniawiah ini yang membuat diri manusia itu menjadi senang. Itulah bentuk daripada selingkuh hati manusia yang asalnya dulu fitrah akhirnya menjadi tidak fitrah alias tercampur dengan urusan-urusan duniawiah. Nah, ini yang kami maksud selingkuh, yaitu nenek moyangnya dosa. Itulah yang kami maksud larangan untuk membahayakan dirimu sendiri. Karena siriknya hatimu terhadap Allah atau menyekutukan Tuhan. Lalu membahayakan orang lain itu seperti apa? Jika suatu bimbingan yang kurang benar itu telah engkau tanamkan kepada orang lain, itu yang dimaksud membahayakan orang lain. Mengajak-ngajak saudara-saudara kita hanya mengurusin tentang urusan jasad jasmaniah, itulah yang kami maksud membahayakan diri orang lain. Seolah-olah diri kita ini tidak melakukan hal yang salah. Tetapi sebetulnya diri kita ini melakukan kesalahan. Yang dipandang itu bukan salah jasmaniah ini, tetapi kalau berbicara tentang kerohanian, yang dipandang adalah kesalahan hati, kesalahan rohanimu itu. Jika dirimu selalu mengajak, membimbing tentang urusan-urusan jasad jasmaniah saja, itulah yang kami maksud dirimu telah membahayakan saudaramu, membahayakan orang lain. Menuntun hati manusia untuk selalu mencintai duniawiah ini. Sekali lagi, inilah yang kami maksud membahayakan orang lain. Inilah pentingnya daripada pembimbing atau guru akhirat. Saudara-saudariku rahimakumullah dimanapun Anda berada, perlu diketahui bahwasanya nafsu ini tidak akan pernah putus asa. Nafsu ini tidak akan pernah menyerah kepada umat manusia ini untuk selalu menjerumuskan manusia mencari teman sebanyak-banyaknya ke dalam neraka nanti. Tetapi di sini hanya orang-orang yang sudah sampai musahadahlah yang nafsu itu tidak mampu untuk menggodanya. Makanya saya di sini hanya mengajak, dirimu kembalilah kepada Tuhan sebelum engkau meninggal dunia. Jangan hanya mengajak tentang urusan duniawi saja, tetapi bimbinglah adik-adikmu mengarah ke kerohanian.
Janganlah membahayakan orang lain. Cucilah bajumu sebelum masuk almari. Bersihkanlah hatimu sebelum engkau dipaksa meninggal dunia, agar engkau berjalan di jalannya Allah, agar jalanmu di akhirat nanti tidak mengalami kegelapan. Wahai manusia, segeralah dirimu itu untuk ma'rifatullah, agar dirimu itu nanti di akhirat tidak kecewa atau tidak rugi. Yang dinamakan kecewa itu pasti datangnya belakangan. Tidak ada yang namanya datangnya depan. Kalau datangnya depan itu bukan kecewa namanya, tetapi pendaftaran namanya. Wahai saudara-saudaraku, janganlah engkau membahayakan dirimu sendiri dan membahayakan orang lain. Janganlah engkau ini hanya cuma ngurusin jasmania saja, tetapi lekaslah rohanimu kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini saya hanya menghimbau, saya hanya mengingatkan khususnya untuk para pembimbing yang ada di lapangan, untuk para pelatih yang ada di lapangan. Janganlah engkau membahayakan saudara-saudaramu. Janganlah engkau hanya mengajarkan jasad jasmaniahmu ini saja, tetapi ajarkanlah kerohanianmu, ajarkanlah keesaannya, supaya engkau benar-benar dikatakan sebagai orang SH. Orang SH itu adalah orang yang bersih hatinya. Orang yang sudah bisa kembali kepada Tuhan yang sebenar-benarnya, itulah yang dikatakan orang SH. Saudara-saudariku rahimakumullah dimanapun Anda berada, untuk bisa dirimu ini tidak membahayakan diri sendiri dan tidak membahayakan orang lain, ya dimulai dari dirimu sendiri. Lekaslah dirimu sendiri ini berbenah diri rohanimu, supaya bisa kembali kepada Tuhan. Setelah dirimu sendiri bisa kembali kepada Tuhan, maka tularkanlah kepada saudara-saudaramu untuk juga bisa kembali kepada Tuhan. Ya, itulah yang kami maksud, tidak membahayakan terhadap orang lain, tidak membahayakan terhadap saudara-saudaramu. Semoga kita semuanya sadar dan menyadari bahwa pentingnya ajaran kerohanian seperti ini, bahwa pentingnya adanya guru akhirat untuk menuntun dirimu kembali kepada jalan yang benar. Ingat saudara-saudaraku, bahwa ini sudah akhir zaman, hari sudah mau kiamat. Jangan engkau terlena, jangan sampai engkau menyesal di hari kemudian. Itulah saudara-saudaraku apa yang bisa kami sampaikan, hanya sekedar mengingatkan bagi saudara-saudara yang mau diingatkan.
mendengarkan. Jika ada kata-kata yang kurang berkenan di hati, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Usikum wa nafsi bi taqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.